Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmal Fahimah. Saya dari kelas 1 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan dan mengulas tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Yang pertama, masyarakat Banyumas masa pra-Islam. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum masa Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai tanah Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Jawa Tengah bagian timur mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanya sebuah kota yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan lembah Sungai Serayu. Meulen memperkirakan bahwa nama Kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala dan beribu kota di daerah Medanggili. Antara abad 1-6 sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan, Galuh Purba sangat mungkin kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah yang pertama, Kerajaan Galuh Rahyang, berlokasi di Brebes, beribu kota di Medang, Pengramesan. Yang kedua, Kerajaan Galuh Kalangon, berlokasi di Roban, beribu kota di Medang, Pengramesan. Yang ketiga, Kerajaan Galuh Lalean, berlokasi di Cilacap, beribu kota di Medang, Kamulan. Dan masih banyak lagi kerajaan Galuh yang berlokasi di sekitar Purwokerto atau Banyumas. Salah satu alasan bahwa kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba, yakni wilayah kerajaan Galuh Purba meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kulon Progo hingga Purwodadi. Selain itu, kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal dari sisi potensi ekonomi, Banyumas adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Banyumas tidak dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan sebab wilayahnya berupa bebatuan, pegunungan, serta dikelilingi sungai-sungai besar. Namun hal tersebut menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik. Berikut karakter unik yang dihasilkan dari struktur sosial masyarakat Banyumas. Yang pertama ada coag, berbicara dengan suara keras. Yang kedua bloak, berbicara dengan berlagak serius, apa adanya, dan humoris. Yang ketiga dablongan atau dablong, seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. Yang keempat ada ajiban, bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Yang kelima dobos, berebut bicara saat mengeluarkan ide. Yang keenam banyol, yang artinya bergurau. Yang ketujuh ada dopok, omong-omong mengeluarkan unek-unek. Intensitas dialog dengan alam inilah yang membentuk watak masyarakat Banyumas lebih jujur, apa adanya, dan dewasa dalam bersikap. Kemudian ada tokoh Bawor yang menjadi representasi dan sekaligus filosofi hidup yang menggambarkan kehidupan sosial masyarakat Banyumas. Menariknya, tokoh Bawor hanya ada dalam gaya wayang Banyumasan dan Pasundan, sementara dalam Gagrak Surakarta tidak dikenal tokoh Bawor. Adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas, antara lain, yang pertama ada sabar lan rima, sabar dan menerima apa adanya dalam kehidupan keseharian. Yang kedua berjiwa kesatria yang artinya jujur, berkepribadian baik, dan toleran. Yang ketiga ada cancudan, artinya rajin dan cekatan. Dan yang terakhir ada cablaka, lugas dan terbuka tanpa tedeng aling-aling. Kemudian dalam sejarah, Kebumen pernah menjadi wilayah administratif Begelan dalam struktur kekuasaan Kerajaan Mataram dan merepresentasikan kebudayaan negara agung.
serta Kerasidenan Banyumas yang disebut mewakili kebudayaan mancanegara Kilen dalam struktur Kerajaan Mataram. Kondisi ini telah membentuk semacam subkultur sosial budaya yang lahir akibat infiltrasi Bagelen dan Banyumas. Banyumas yang panginyongan dengan budaya cablakannya juga Bagelen yang semi. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi masyarakat Banyumas. Dari segi kondisi alam, Pulau Jawa terkenal dengan tanahnya yang subur dan curah hujan yang tinggi di seluruh tanah air. Faktor alam inilah yang memungkinkan masyarakat Jawa mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dan secara mandiri memindahkan hasil pertanian antar daerah. Faktanya terdapat sungai-sungai panjang dan pendek di Pulau Jawa yang berkontribusi terhadap terbentuknya rantai kekuasaan pada masa itu. Misalnya Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dimanfaatkan masyarakat sebagai penghubung jarak jauh dan mampu menjadi pusat kerajaan besar Majapahit dan Mataram. Ketika cuaca buruk dan hujan serta sungai-sungai banyak air, distribusi hasil panen kepada masyarakat menjadi sangat sulit, yang juga mempengaruhi tingkat pendapatan. Struktur perekonomian masyarakat Jawa mengalami sedikit perkembangan pada awal abad keempat, ketika kerajaan-kerajaan besar di Jawa mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia, seperti India dan Cina. Oke, selanjutnya ada Islamisasi wilayah Jawa Tengah bagian Barat. Yang pertama ada peran Wali Songo. Menurut Ensiklopedia Islam, Wali Songo adalah kelompok 9 orang ulama yang menjadi pionir dan pendukung perkembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Yang dimaksud dengan wali yaitu pembela, sahabat karib, dan pemimpin. Dalam penggunaan umum, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Kata Songo berarti 9, oleh karena itu Wali Songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa beribadah kepadanya, serta memiliki kesucian dan kemampuan lain di luar adat istiadat manusia. Wali Songo artinya 9 orang suci, namun kenyataannya ada lebih dari 9 orang. Kemudian muncul tokoh bernama Maulana Malik Ibrahim bersama timnya dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Adalah titik awal periode dakwah Islam secara sistematik di tanah Jawa. Ada yang menyebutkan bahwa tim yang diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim merupakan representasi dari Wali Songo angkatan pertama yang kemudian melahirkan Wali Songo angkatan berikutnya. Hingga muncul nama-nama populer seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Proses dakwah Islam melalui lembaga ini berlangsung selama 6 angkatan dan mampu menghasilkan sebuah imperium besar, kerajaan Islam di tanah Jawa menggantikan hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Keenam angkatan Wali Songo tersebut adalah: yang pertama ada Wali Songo angkatan pertama, merupakan tim pertama yang dikirim oleh Sultan Muhammad I untuk melakukan ekspansi dakwah ke tanah Jawa. Tim ini dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim yang beranggotakan Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghrobi, Maulana Malik Irsoil, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliyuddin, dan Syekh Subakir. Kesembilan orang ini menyebarkan dakwah dengan menonjolkan nilai-nilai moral, upaya meningkatkan keamanan, dan juga strategi membangun perekonomian. Lalu ada Wali Songo angkatan kedua. Pada tahun 1419, Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia. Kemudian Raden Rahmat ditunjuk menjadi ketua tim menggantikan Maulana Malik Ibrahim karena kepiawaiannya. Selain karena keahliannya, alasan lain diangkatnya Raden Rahmat sebagai ketua tim adalah karena beliau putra dari Prabu Wicrakamawardhana, yaitu Raden Kertawijaya. Pertimbangan anggota tim mengangkat Raden Rahmat sebagai ketua nampaknya sangat tepat. 9 tetap diberikan, salah satunya adalah dengan memberikan sebidang tanah di daerah Ampel kepada Raden Rahmat untuk dijadikan pusat kegiatan dakwah. Dengan demikian, susunan anggota tim 9 pasca kedatangan Raden Rahmat berubah menjadi Raden Rahmat sebagai ketua, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghrobi,
Maulana Malik Israil, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliyuddin, dan Syekh Subakir. Kemudian Wali Songo Angkatan ketiga, tahun 1435 terdapat 2 orang dari anggota Wali Songo Angkatan kedua yang wafat, yaitu Maulana Malik Israil dan Maulana Muhammad Ali Akbar. Akibatnya tim 9 mengajukan permohonan kepada Sultan Turki untuk dicarikan 2 orang pengganti yang memiliki kemampuan setara dengan Maulana Malik Israil dan Maulana Muhammad Ali Akbar. Peristiwa ini menjadi pertanda bahwa hubungan antara penyebar agama Islam di Jawa dengan Kesultanan Turki masih sangat baik. Akhirnya, tim Dewan Wali Songo Angkatan ketiga terdiri dari Raden Rahmat, Maulana Ishak, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Mahrobi, Jafar Shodiq, Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliyuddin, dan Syekh Subakir. Kemudian Wali Songo Angkatan keempat. Seiring berjalannya waktu, pemeluk agama Islam di Pulau Jawa semakin banyak. Namun beberapa anggota wali sudah memasuki usia senja. Tahun 1462, Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliyuddin wafat. Sedangkan Syekh Subakir dan Maulana Ishak pergi meninggalkan tanah Jawa. Oleh sebab itu, pada tahun 1462, Dewan Wali Songo mengadakan sidang yang keempat untuk melakukan konsolidasi dan memantapkan kembali formasi Dewan Wali Songo. Dengan demikian, formasi Dewan Wali Songo Angkatan keempat terdiri dari Sunan Ampel, Mahdum Ibrahim, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Ahmad Al-Mahrobi, Selanjutnya, Wali Songo Angkatan kelima. Pada tahun 1466, Dewan Wali Songo kembali melakukan sidang untuk membahas berbagai persoalan, utamanya menentukan pengganti dari Maulana Jumadil Kubro dan Maulana Al-Mahrobi yang telah wafat, serta menentukan pengganti dari Sunan Ampel sebagai ketua Dewan yang sudah memasuki usia senja. Sebagai pengganti ketua, Dewan menyepakati Sunan Giri sebagai pengganti Sunan Ampel, sebab Sunan Giri merupakan keturunan dari Adipati Blambangan dan berdarah bangsawan Jawa. Besar kemungkinan posisi Sunan Giri dianggap lebih strategis untuk mendukung proses Islamisasi wilayah ujung timur tanah Jawa. Kemudian hasil dari sidang ini menghasilkan formasi Dewan Angkatan kelima, yaitu yang pertama Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Raden Fatah, dan Fathullah Han. Wali Songo Angkatan ke-6. Pada tahun 1478, Raden Fatah dilantik menjadi Sultan Demak Bintara, serta wafatnya Sunan Gunung Jati yang akibatnya formasi harus diubah kembali. Dalam sebuah rapat, Dewan Wali Songo akhirnya menunjuk anggota baru, yaitu Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga, sebagai pengganti Raden Fatah, dan Sunan Tembayat, murid Sunan Kalijaga, menggantikan posisi Fathullah Han yang pindah posisi menggantikan Sunan Gunung Jati. Yang menarik dalam formasi ini adalah Fathullah Han diganti dengan nama ayahnya, yaitu Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, formasi lengkap Wali Songo Angkatan ke-6 adalah Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Pandanaran. Selanjutnya ada peran wali dan ulama lokal. Selain penyebaran agama Islam melalui Wali Songo, peran wali dan ulama lokal juga berpengaruh pada penyiaran agama Islam di tanah Jawa. Salah satunya adalah Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Belanak. Saya ambil contoh penyebaran agama Islam oleh Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Belanak. Sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kerajaan Pasir Luhur erat kaitannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Banyak Belanak di Kerajaan Pasir Luhur yang masuk Islam dan bersedia membantu menyebarkan Islam. Pangeran Senopati Mangkubumi merupakan pemberian Sultan Demak kepada Raden Belanak. Dalam sejarah Islam di Pulau Jawa, Demak dikenal sebagai pusat aktivitas para wali dalam penyebaran Islam. Dengan bantuan para wali, Sultan Alam Akbar mampu masuk Islam tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Maluku dan Kalimantan. Mahdum Wali membahas banyak hal, terutama masuknya Pasir Luhur ke Islam. Jika tawaran Adipati untuk menerima ajaran Islam ditolak, penaklukan militer juga bisa menjadi pilihan.
Untuk melaksanakan misi Islamisasi ini, Patih Hedin, Patih Hussein, dan Pangeran Mahdum berangkat ke kerajaan Pasir Luhur dengan diiringi kekuatan tempur seperti sedang menuju medan perang. Ketika Patih Hedin, Patih Hussein, Pangeran Mahdum Wali, dan pasukan yang dibawanya hendak menyerbu Pasir Luhur, mereka berhenti selama beberapa hari untuk menyusun strategi bagaimana membuat Adipati Pasir Luhur masuk Islam. Dalam pertemuan tersebut diputuskan strategi pertama, Patih Hedin dan Patih Hussein berangkat ke Pasir Luhur dengan membawa surat Sultan Demak yang berisi ajakan untuk masuk Islam. Setelah Adipati Pasir Luhur menerima dan membaca surat tersebut, apabila ia bersedia masuk Islam, maka akan diminta bertemu di penginapan tempat menginap Pangeran Mahdum Wali dan tim Demak. Keesokan harinya, diadakan pertemuan antara Adipati Banyak Belanak dan rombongan dengan Pangeran Mahdum Wali dan rombongannya pula. Kemudian Majelis Demak mengislamkan Adipati Pasir Luhur dan seluruh pasukannya. Pangeran Mahdum Wali dan rombongan kemudian diajak memasuki wilayah Pasir Luhur untuk melihat lebih dekat dengan situasi di kerajaan tersebut. Kemudian Mahdum Wali menetap di Pasir Luhur untuk menyebarkan ajaran Islam. Guna memudahkan pelaksanaan dakwah, Pangeran Mahdum Wali meminta izin kepada Pangeran Banyak Belanak untuk membangun padepokan. Pertapaan ini kemudian dikenal dengan nama Pertapaan Dekah Ambawang Gula Gumantung dan berfungsi sebagai tempat peribadatan dan pusat keagamaan. Berkat adanya padepokan dan fasilitas lain yang diberikan oleh Adipati Banyak Belanak, dakwah Pangeran Mahdum Wali menjadi berkembang sangat pesat, menjangkau seluruh masyarakat di Kadipaten Pasir Luhur, baik yang di perkotaan maupun di pedesaan. Kemudian Islamisasi di Jawa Tengah bagian selatan. Yang pertama ada kebangkitan Islam Puritan. Di dunia sekarang ini banyak klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi Islam merupakan fenomena yang berulang kali terjadi dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketika seseorang bertanya tentang Islam, mereka dengan cepat mendapatkan jawaban yang berbeda-beda tergantung kepada siapa mereka bertanya. Negara Barat sering mengeluh tentang sulitnya mengetahui apakah Islam mendukung penyanderaan, bom bunuh diri, jihad, dan keharusan bagi perempuan untuk mengenakan jilbab. Kemudian Puritanisme menurut Karen Armstrong yaitu agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat mematuhi aturan berdasarkan interpretasi literal murni yang berasal dari kitab suci dan tradisi Islam awal. Puritanisme bertujuan untuk mendorong umat Islam untuk kembali ke identitas Islam yang sebenarnya melalui pemulihan hukum syariah. Menurutnya, tradisi jurisprudensi klasik dinilai hanya sekedar gagasan yang menyesatkan. Dalam sejarah gerakan Islam Puritan dunia, hal ini dibuktikan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan-gerakan ini secara romantis lekat dengan eksistensi kesatuan Islam yang berlandaskan konsep teologis terpadu tentang kemurnian iman kepada Tuhan. Selanjutnya, gerakan-gerakan Puritan Islam, yakni seperti Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad, dan Jamaah Salafi. Seringkali dianggap tidak memperhitungkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Oleh karena itu, banyak kalangan yang meyakini Islam Puritan dipengaruhi oleh Wahabisme. Wahabi sangat agresif terhadap segala bentuk penghormatan terhadap adat dan tradisi setempat. Komplikasinya adalah hukum Tuhan yang bersifat absolut tidak dapat dinegosiasikan. Dan secara geografis, Banyumas merupakan wilayah pedalaman di Jawa Tengah bagian barat. Wilayahnya terbentang dari timur hingga barat dari perbatasan Provinsi Kebumen hingga lembah sungai Sitandui yang berbatasan dengan Jawa Barat bagian selatan. Komposisi tanahnya terdiri dari lapisan vulkanik muda dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari sawah subur yang sangat cocok untuk budidaya padi. Berdasarkan pengamatan peneliti, 2 organisasi Islam Puritan telah berkembang di wilayah tersebut, yakni Dewan Tafsir Al-Quran, atau bisa yang disebut menjadi MTA, dan Al-Irsyad. Yang kedua ada tren Islam moderat. Islam moderat dalam konteks Indonesia adalah Islam yang menyejukkan dan tidak radikal dalam pendekatannya, anti terhadap kekerasan, atau tidak mengambil sikap garis keras dalam pengamalan Islam. Islam moderat dicirikan oleh beberapa ciri.
perilaku normal atau tawasud dalam mengamalkan ajaran agama, menghindari kekerasan, toleransi terhadap perbedaan, pengutamaan dialog, pemikiran rasional berdasarkan wahyu. Pada hakikatnya mencakup kemaslahatan menafsirkan teks sesuai konteksnya dan menggunakan ijtihad dalam menafsirkan apa yang tidak termasuk dalam Al-Quran atau Sunnah. Dalam perspektif Islam, menurut Dawam, yang dimaksud dengan civil society adalah integrasi manusia atau masyarakat. Gambaran integrasi ini misalnya terlihat pada format NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Dalam konteks ini, masyarakat sipil lebih mengacu pada munculnya peradaban. Pada tahun 1926, NU membentuk kelompok yang terdiri dari ulama ortodoks, yang sebagian besar berasal dari pesantren di Jawa Tengah dan Timur, dengan tujuan mempertahankan bentuk-bentuk keyakinan dan praktek keagamaan tradisional dari serangan kaum reformis. Ormas Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jamaahnya tidak sebanyak NU. Akan tetapi jika melihat dari pungutan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan, nampak pesat perkembangannya. Yang ketiga, ada tren Islam liberal. Gerakan menuju liberalisasi pemikiran Islam yang akhir-akhir ini mendapat momentum sebenarnya merupakan akibat pengaruh eksternal dibandingkan perkembangan alami dalam tradisi pemikiran Islam. Alih-alih menampilkan diri sebagai orang yang menolak agama, umat Islam liberal justru bersembunyi di balik gagasan mengkaji ulang agama, menafsirkan ulang Al-Quran, dan mengevaluasi kembali syariat dan jurisprudensi. Mereka menolak segala penafsiran agama yang mereka anggap ketinggalan zaman dan kuno, termasuk yang disepakati oleh para ulama seperti pendapat Rasulullah dan para sahabatnya, serta para ulama mujtahid. Bagi mereka, agama harus beradaptasi dengan kenyataan yang ada, meski harus mengingkari peraturan perundang-undangan agama yang telah ditegaskan secara kategoris dalam dokumen syariat. Jika suatu undang-undang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, modernitas, hak asasi manusia, dan peradaban global, maka undang-undang tersebut harus dicabut atau digugurkan. Tipologi pemikiran Islam liberal di Indonesia didasarkan pada keyakinan yang menjadi ciri adanya berbagai varian pemikiran Islam liberal di Indonesia. Hal ini karena pemikiran Islam liberal merupakan hal yang lumrah di Indonesia, namun kenyataannya demikian. Yang terakhir ada Islamisasi periode akhir. Sifat terbukanya kebudayaan menyebabkan terjadinya integrasi nilai-nilai budaya Jawa dan Islam. Pertama, tentu saja karakter budaya tersebut secara internal terbuka untuk menerima unsur budaya lain. Tidak ada kebudayaan yang dapat tumbuh secara mandiri dari unsur kebudayaan lain, karena bidang kebudayaan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Terjadinya interaksi manusia memungkinkan terjadinya perjumpaan dengan unsur-unsur kebudayaan yang ada dan saling mempengaruhi. Kedua, adanya sikap toleran masyarakat Wali Songo yang mewariskan ajaran Islam pada masyarakat Jawa yang sudah memiliki keyakinan pra-Islam yang kuat. Cara hidup mereka masih didominasi oleh tradisi pra-Islam yang fokus pada integrasi unsur Islam, Buddha, dan Hindu. Dengan menggunakan metode manut ilining banyu, para wali mempertahankan adat istiadat Jawa, namun memberinya satu warna Islami seperti upacara sesajen diganti dengan selamatan. Yang pertama ada peran ulama. Sebutan Sokaraja sebagai kota pelajar, Islam juga didapat dari kemunculan para kiainya. Sampai saat ini hampir seluruh kiai di Banyumas menelusuri silsilah ilmu mereka secara langsung maupun tidak langsung ke beberapa kiai sepuh di Sokaraja. Sokaraja merupakan tempat tinggal beberapa ulama generasi pertama di Banyumas yang juga mengenyam pendidikan di pesantren kuno ternama seperti Termas, Bangkalan, dan Lasem, serta dari Arabia. Selain itu, Sokaraja juga melahirkan kiai politisi, ahli fikih, dan khususnya tarekat. 4 abad setelah kemunculannya, Islam masih belum tertanam kuat dalam tradisi agama lokal. Beberapa sumber lisan bahkan melaporkan adanya perlawanan dari beberapa penguasa lokal terhadap proses Islamisasi di wilayah tersebut. Tarekat menjadi instrumen Islamisasi yang efektif karena dapat mempertimbangkan tradisi agama lokal. Kemudian, ulama juga mempengaruhi berbagai aspek.
Yang pertama ada tarekat dan ekonomi batik. Dorongan gerakan tarekat di Sokaraja tidak terlepas dari berkembangnya pengusaha batik pribumi. Jaringan bisnis para pengusaha batik ini cenderung sejajar dengan jaringan keagamaan dan sosial gerakan tarekat. Di Sokaraja bahkan ada tren yang menarik karena guru tarekat biasanya juga merupakan pengusaha batik yang sukses. Misalnya Kyai Rifai yang merupakan contoh pengusaha batik kaya raya dan juga guru tarekat yang jaringannya sangat luas. Ketenaran pengusaha batik Sokaraja berakhir sejak bangkitnya Orde pada pertengahan tahun 1960-an. Para teknokrat yang menjadi tulang punggung pengambilan kebijakan ekonomi saat itu langsung berbagai keistimewaan yang dinikmati GKBI. Kebijakan yang pro pasar dan bergaya teknokrat ini berdampak langsung pada pengusaha batik di Sokaraja. Mengingat iklim baru ini, Indonesia tidak dapat menahan serangan impor tekstil murah yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1960-an. Penurunan tersebut semakin parah ketika pemerintah juga mendorong pembangunan pabrik tekstil sebagai bagian dari kebijakan ISI yang populer sejak tahun 1973. Saat ini pengrajin batik di Sokaraja hanya tersisa 52 pengrajin dan mereka hanya berusaha bertahan hidup dibandingkan mencari keuntungan. Selanjutnya, Islamisasi dan rasionalisasi status. Pandangan Geertz terhadap Islam di Jawa didasarkan pada asumsi bahwa hanya reformasi agama yang mampu mengembangkan sikap rasionalitas instrumental bagi berfungsinya institusi pasar dan birokrasi. Argumennya didasarkan pada perbedaan antara dua kelompok sosial, ada kelompok status dan kelompok berorientasi pasar. Dan meskipun modernitas Islam berfungsi sebagai standar perilaku kelompok berorientasi pasar, elemen non-Islam mendukung stabilitas kelompok status. Akibat kedua hal tersebut, tesis Geertz mempunyai kelemahan mendasar dalam menjelaskan hubungan agama dengan perilaku sosial pemeluknya, hal yang menjadi alasan utama karyanya tentang Jawa. Setelah peran ulama, terdapat pendekatan ulama dalam Islamisasi periode terakhir. Gerakan pembaharuan adalah kelompok terorganisir yang misinya adalah meningkatkan pemahaman, keyakinan, dan agama untuk masa depan yang lebih baik. Gerakan ini mempunyai kehadiran yang sangat penting, terutama dalam perjuangan keagamaan dan kesempurnaannya. Misalnya, Islam mewajibkan gerakan ini hanya karena keberadaannya akan terus berlanjut dan tidak akan hilang dan hancur dari alam. Gerakan ini tidak dipahami secara harmonis dengan cara yang sama di berbagai dunia. Hal ini disebabkan karena sudut pandang individu dan kelompok sangat beragam sehingga membuat pemahaman menjadi rumit. Perkembangan dan kondisi saat ini menyebabkan terjadinya perubahan penafsiran terhadap dua pedoman hidup Islam, Al-Quran dan Hadis. Karena perbedaan penafsiran yang terjadi, memerlukan beberapa penafsir yang sangat kompleks. Pemahaman ganda tentang ini memungkinkan para penafsir untuk mengkomunikasikan klaim mereka kepada komunitas yang lebih luas, sehingga membentuk komunitas yang dikenal sebagai gerakan reformasi. Berbagai gerakan reformasi sedang terjadi di Indonesia. Namun, dua yang paling terkenal hanyalah NU dan Muhammadiyah. Lintas sejarah negara Indonesia saat ini diwarnai dengan tingkat mobilitas sosial yang sangat tinggi, akulturasi, dan ketertarikan antar budaya terjadi sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan luar biasa terjadi pada teknologi komunikasi dan berdampak besar pada pola dakwah saat ini. Kesimpulannya, proses masuknya Islam dan budaya Islam ke Nusantara masih dibahas oleh ahli. Masih terdapat opini yang membahas siapa dan negara mana yang memperkenalkan agama ini. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk oleh para pedagang dari Gujarat. Ada pula yang mengatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh orang Mesir, Iran, dan Arab Hadramaut.
Pendapat masing-masing ahli menjadi teori yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Para ahli sejarah berpendapat bahwa perpindahan agama secara besar-besaran penduduk Indonesia disebabkan umat Islam telah mempunyai kekuatan politik yang besar pada saat itu. Hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam seperti Kerajaan Aceh, Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, dan Ternate. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.